Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jalannya pekerja migran Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kondisi di negeri beton ini, dan sekali lagi ini ada beberapa uh, informasi yang penting banget, dan sebenarnya agak telat ya, seharusnya kemarin membuat video karena memang banyak banget pekerjaan sekaligus, memang bos juga tidak kerja, jadi terkendala dengan pekerjaannya. Oke, informasi yang pertama. Kawan-kawan tentu yang liburan di area KOSWB ini pasti ngelihat banyak banget petugas ya. Banyak petugas yang dimana menyita barang-barang atau jualan mbak-mbaknya. Dan sekali lagi bahwa hal tersebut ini sebagai penertiban ya, dimana memang dalam situasi kondisi seperti ini Hongkong memang harus ditertibkan kebersihan, karena kalau sampai kotor ini juga bisa menyebabkan berkembang biaknya virus tersebut. Jadi minggu kemarin ini pagi, petugas makanan dan kebersihan ini dan bekerja sama dengan imigrasi ini memberikan selebaran kepada mbak-mbak untuk menjaga kebersihan, kemudian mematuhi aturan, terus kemudian dilarang untuk jualan ya, karena memang sekali lagi ini bisa menyebabkan banyak banget penularan. Nah, selepas itu siangnya sorenya ini baru terjadinya penggerebekan ya. Dan total dari barang yang digerebek atau disita ini sebanyak 34 kilogram. Dan barang-barang tersebut ini terdiri dari makanan-makanan ringan dan juga buah-buahan dan juga kayak ikan-ikan asin seperti itu. Nah, ini yang pertama. Oke, kita melangkah yang kedua. Informasi yang kedua, Mbak-mbak mungkin bingung ya, apakah eh, jika ada aplikasi kesehatan Anda, Livehomeshift ini notifikasinya ada 1, 2, 3 sampai 5 bahkan. Ini apakah harus tes ya, harus tes. Apalagi mbak-mbak ini membaca di halaman resminya KJRI Hongkong bahwa barang siapa yang mengunjungi tempat yang terkena CU19 dan adanya pemberitahuan aplikasi tersebut yang menunjukkan angka, ini kalau kita mengabaikan tes kesehatan, ini bakal di eh, penjara 6 bulan, bahkan juga didenda sebesar 25.000 dolar sini. Berarti totalnya adalah hampir 50 juta ya. Sekali lagi, nanti kita akan bahas secara detail ya, bahwa ada beberapa aplikasi peringatan yang dimana mana yang wajib, mana yang nggak wajib. Nah, buat mbak-mbak itu ini masih nggak wajib ya. Jadi ada yang sampai 5, ada yang sampai 4, 3, 1. Sebenarnya itu tidak wajib, kecuali mbak-mbak kalau merasakan sakit ini baru harus periksa seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas secara detailnya ya. Oke, ini yang kedua. Jadi sekali lagi, apakah ini bukan bukan untuk yang ada pemberitahuan notifikasi di situ? Bukan ya. Kecuali ini kalau mbak-mbak ini tinggal di flat Mevo nih. Kemudian di situ ada yang terkena dan semuanya flat Mevo ini tidak boleh meninggalkan flat tersebut dan harus menjalani tes. Tapi mbak-mbak mengabaikan hal ini. Nah, ini baru penjara 6 bulan dan juga denda sebesar 25.000 dolar Hongkong ya. Oke, total yang terkena CO19 ini perharinya ya di negeri ini tanggal 7 Februari ini totalnya adalah 614. 7 Februari ya, 8 Februari ini totalnya adalah 625, dan pagi ini paginya ini sudah 1.100 lebih yang terkena CO19 per harinya mbak. Jadi banyak banget. Jadi usahakan mbak-mbak tetap hati-hati, jaga kesehatan. Kalau pegang sesuatu usahakan untuk memakai sanitizer, kemudian juga cuci tangan sesering mungkin, memakai masker dengan serapat-rapatnya itu ya. Jangan lupa konsumsi juga air lemon, madu seperti itu. Aturan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sini untuk menekan angka CO19 sekecil mungkin, maka pemerintah sini memperlakukan yang pertama tidak boleh kumpul lebih dari 2 orang. Kemarin 4 orang, sekarang diperkecil menjadi 2 orang saja. Jadi tidak boleh lebih dari 2 orang berkumpul di kelompok Anda. Barang siapa yang melanggar ini bisa didenda 2 kali lipat dari
denda biasanya, yaitu yang kemarin 5.000 menjadi 10.000. Yang kedua, restoran ini hanya diperbolehkan 2 orang saja per meja, dan itu hanya yang memiliki riwayat catatan FA. Jadi mbak-mbak yang tidak memiliki FA atau ini tidak boleh masuk di dalam restoran. Yang ketiga, mulai 24 Februari bagi yang memasuki fasilitas umum pemerintah ini hanya yang diboleh FA saja. Dan juga ada beberapa selain fasilitas umum ataupun fasilitas swasta, yaitu pasar, supermarket, salon rambut, departemen store, mall, dan pusat keagamaan. Ini hanya boleh dimasuki bagi mereka yang sudah FA saja. Kemudian yang ketiga, penutupan beberapa tempat sementara, tempat ibadah, salon, ini juga tutup dimulai 10 Februari sampai dengan 24 Februari. Jadi mbak-mbak yang bikin ID card jangan lupa nanti FA dulu ya sebelum memasuki, dan ini dimulai 24 Februari ya. Oke, kemudian yang terakhir, mbak-mbak ingat kenapa kok sayur naik kemarin ya? Ini sedikit pengetahuan ya. Jadi kemarin sayur naik ini karena ada 60 lebih pengemudi pembawa sayuran ini melintasi perbatasan dari negara C ke negara sini ya. Ini mereka harus dikarantina dulu. Jadi selepas dikarantina mereka tuh harus menunggu juga hasilnya ini tesnya negatif atau positif. Karena memang sebelumnya ada 2 orang sopir ini juga kedapatan dia positif. Jadi karena itulah kenapa yang masuk di negara sini ini harus dikarantina, dites ulang lagi. Jadi disitulah lambatnya masuk beberapa sayuran dan juga beberapa buah-buahan. Ya jadi wajar aja kalau mahal karena memang stoknya ini terlambat ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Lindungi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.